Nah, pastinya kecaman terhadap Hasan Nasbi ketika ada teror terkait kepala babi yang dikirim ke jurnalis Tempo untuk dimasak saja, itu pasti akan mengejutkan Hasan Nasbi sendiri ya. Karena kecaman sampai saat ini pun juga terus mengalir ya terkait komentar dari Hasan Nasbi yang selaku kepala komunikasi kepresidenan atau bisa dikatakan jubir istana lah. Nah, kalau misalkan Hasan Nasbi dimintai pernyataan tidak mewakili istana, menurut saya sih wajar saja lah, nggak masalah. Tetapi ini kan sangat berbeda sekali ya, karena Hasan Nasbi itu selaku kepala komunikasi kepresidenan atau istana. Jadi itu yang dikritik oleh masyarakat luas karena Hasan Nasbi sebagai kepala komunikasi kepresidenan. Kalau misalkan Hasan Nasbi mewakili dirinya sendiri, saya rasa tidak akan seperti ini ya. Kemungkinan masyarakat juga ogah mengomentari ya. Tetapi karena Hasan Nasbi ini adalah menjadi kepala komunikasi kepresidenan dan lain sebagainya, akhirnya kritikan pun ini datang hingga saat ini pun. Dan pada saat lalu Hasan Nasbi juga mengklarifikasi terkait pernyataan dimasak saja. Wah, menurutnya sih untuk mengecilkan peneror tersebut lah dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga sangat lucu sekali. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ada pemberitaan pakar psikologi forensik dari Reza Indragiri jika kepala babi itu dikirim kepada Jokowi. Apakah Hasan Nasbi juga melakukan hal yang sama, dimasak saja? Pastinya tidak mungkin lah, tidak mungkin. Ini kemungkinan hanya untuk jurnalis Tempo saja ya, yang setiap podcast-podcastnya itu ya Anda tahu sendiri lah, selalu mengkritik kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi yang dirasa tidak pro dengan masyarakat, yang dirasa melanggar sesuatu dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikritik oleh Tempo. Jadi menurut saya seharusnya dibela dong kebebasan pers dari Tempo. Iya, itu tidak baik. Harus diusut tuntas. Kapolri harus mengusut tuntas siapa pelaku teror tersebut. Seharusnya kan seperti itu. Bukan malah dimasak saja. Ini kan sangat lucu. Kemungkinan sangat berbeda sekali ketika kiriman kepala babi tersebut ditujukan ke Pak Jokowi. Pasti komentarnya tidak akan seperti itu. Menurut saya ini adalah skakmat yang cukup keren sekali ya dari pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Kalau kepala babi itu dikirim ke Pak Jokowi, apakah saran Hasan Nasbi masih sama dimasak saja? Pastinya tidak. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Kalau dikirim ke Jokowi, wah, mungkin Hasan Nasbi mau klarifikasi, benarkah otak dalam kepala babi itu? Sepertinya Hasan Nasbi penikmat, wah, argumennya bagus, pakai Jokowi untuk menggambarkan posisi rakyat. Berani bilang dimasak aja, jangan dia yang dimasak pakai air dingin. Hasan Nasbi langsung ambil gayung buat ya pejabat ya, seperti itulah. Nah, jadi yang dikritik oleh masyarakat itu karena Hasan Nasbi itu mewakili istana, kurang lebih seperti itu. Makanya jubir itu seharusnya netral ya, apalagi juga menyangkut istana dan lain sebagainya. Seharusnya netral, tidak berat sebelah, seharusnya reaksinya atau responnya seharusnya yang menyejukkan, bukan malah ya Anda tahu sendirilah dimasak saja. Ini kan sangat lucu sekali. Ini kan merupakan bentuk teror ya, bahkan ada kepala babi dan bahkan juga ada bangkai tikus. Wow, itu menurut saya sangat wow sekali lah. Seharusnya juga langsung ditindaklanjuti ya. Nah, bahkan kalau kita lihat ya terkait teror ini juga sangat merugikan Pak Prabowo Subianto. Sangat merugikan sekali. Apalagi opini-opini yang beredar itu, ya bayangkan ketika Pak Prabowo menjabat yang masih belum 1 tahun, tiba-tiba ada kepala babi. Itu opini masyarakat pastinya Pak Prabowo itu anti kritik, Prabowo itu anti kebebasan pers dan lain sebagainya. Artinya opini seperti itu. Dan ini sangat merugikan Pak Prabowo. Dan seharusnya Pak Prabowo juga menginstruksikan lah untuk Polri khususnya mengungkap kasus ini sampai selesai. Siapa dalang dibalik itu semua ya. Bayangkan tidak hanya kali ini saja loh. Kalau kita lihat pada saat lalu itu ada kaca mobil dari Tempo itu dipecah dan lain sebagainya. Sekarang ada teror kepala babi dan bahkan juga ada bangkai tikus. Ini harus diusut kalau menurut saya ya. Nah, dari sini teror terhadap Tempo justru dinilai rugikan Prabowo. Kapolri diminta ungkap pelaku hingga motifnya.
Aksi teror yang ditujukan kepada media dan jurnalis Tempo serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras dinilai merugikan pemerintahan Prabowo. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Relawan Arus Bawah Prabowo Suprianto kepada wartawan. Ini seperti ada yang mengail di air keruh untuk membuat persepsi negatif dan beragam kegaduhan akibat berbagai aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU TNI. Nah, bayangkan ya, ketika ada penolakan RUU TNI, tiba-tiba ada teror kepala babi. Ini sangat bow sekali, sangat bow sekali. Jadi memang ada yang memframing jangan-jangan. Menurut saya tidak mungkin lah pendukung dari Pak Prabowo ya, tidak mungkin kalau menurut saya pribadi sih. Ini pasti ada yang mencari celah kesempatan dalam kesempitan ya untuk menurunkan elektabilitas dari Pak Prabowo Subianto. Apalagi pada saat lalu itu Pak Prabowo juga akan dicalonkan kembali menjadi calon presiden pada Pilpres 2029. Ini kayaknya sudah berlomba-lomba ya. Kami mendukung langkah hukum yang sedang dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkapkan pelaku, dalang, dan motif rangkaian teror tersebut. Suprianto memastikan bahwa rangkaian teror yang ditujukan ke kantor Tempo dan Kontras tidak dilakukan jajaran pemerintahan Prabowo dan relawan pendukungnya. Ia mengatakan target utama pelaku intimidasi kepada media massa dan organisasi masyarakat sipil adalah merekayasa persepsi bahwa pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan yang militeristik dan anti demokrasi. Ya, kayaknya memang framingnya seperti itu. Ia juga mengingatkan dalam pidato Presiden Prabowo pada 19 Maret 2025 sudah sangat jelas bahwa Presiden telah memperingatkan jajaran pemerintahannya untuk melakukan introspeksi dan menganggap muncul beragam kesalahpahaman dan protes karena kegagalan komunikasi publik ke pemerintah. Apalagi ditambah dengan jubir dari kepala kantor komunikasi ya. Ini juga sangat lucu sekali. Sangat lucu. Ya, akhirnya memang semuanya mengarah ke siapa? Ya, ke Pak Prabowo lah. Jubir komunikasi bahkan mengatakan demikian. Ya, seolah-olah itu meremehkan, sangat meremehkan sekali lah terkait teror yang dihadapi oleh Tempo. Sangat meremehkan sekali. Dimasak saja, bayangkan, dimasak saja. Ini komentar yang sangat konyol sekali ya dari kepala kantor komunikasi ya, sangat wow sekali. Ditambah dengan ada masa aksi terkait penolakan RUU TNI dan lain sebagainya. Nah, pastinya itu juga semua akan merugikan Pak Prabowo sendiri ya. Kami melihat rangkaian kegaduhan ini sebagai serangan dari pihak-pihak yang tidak ingin pemerintahan Prabowo ini mendapatkan legitimasi yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang juga relawan pendukung Presiden Prabowo ikut mengutuk teror berupa kiriman kepala babi, tak bertelinga, dan bangkai tikus tersebut. Jadi sangat wow sekali ya, dan semoga saja cepat terungkap lah pelakunya itu. Menurut saya harus bisa cepat lah pelakunya. Ya pastinya masyarakat juga akan sangat penasaran sekali siapa sih badalang dibalik pengirim kepala babi dan bangkai tikus itu. Ya, masyarakat sangat menanti-nanti lah terkait perkembangan kasus ini ya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.